Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya mengenai peralatan dan perlengkapan di record center. Ini yang bagian 2 ya, yaitu ini alat pengukur suhu dan kelembapan. Ini penting ya, harus ada di depo record center atau di record center. Yang pertama ada yang disebut hygrotermograf atau ada yang menyebut hygrotermometer, psikometer dan seterusnya, dan yang terakhir ada termometer ya. Nah, kalau yang ini hygrotermometer ya. Yang ini hygrotermometer, kemudian ada psikometer ini ya, seperti ini. Nah, hygrotermometer atau hygrotermograf ini secara otomatis akan mencatat ya dengan grafik ya suhu dan fluktuasi kelembapan ya, termasuk suhu. Jadi ini diletakkan, kemudian dia akan mencatat sendiri dan setiap bulan dicek oleh tugas record center atau arsiparis yang diserai tugas di record center. Nah, kemudian yang termometer seperti ini biasanya diperlukan pembacaannya. Biasanya ada petugas rutin, mungkin seminggu sekali atau 2 hari sekali mengontrol ini ya, supaya diketahui fluktuatif ya dari suhunya maupun kelembapannya ini. Nah, kemudian ada AC ya. AC ini harus ada di ruang record center ya. Jenisnya bermacam-macam ya, ada split wall, model kaset atau standing floor, macam-macam. Nah, yang sering digunakan di record center itu biasanya split wall dan kaset ya. Kalau split wall itu menempel di dinding ya seperti biasa, kemudian yang kaset itu menempel di atap ya. Biasanya kedua-duanya ini digunakan, ada yang dari dinding ya, split wall, ada yang kaset dari atap. Itu ini untuk AC. Nah, yang berikutnya ini ada exhaust fan atau sering kita sebut blower ya. Blower ini juga ada 2 jenis dan ini wajib ada di record center. Nah, yang pertama jenis yang menyedot udara debu ya dari dinding, ada yang ditempatkan di atap ya. Ada yang kalau model seperti ini biasanya di dinding, tapi kalau ini ditempatkan di atap. Ini untuk blower atau exhaust fan ini. Nah, kemudian ada ini perlengkapan dasar yang harus tersedia di record center, yaitu box ya, dan folder. Nah, ada juga yang menggunakan kertas kissing ya untuk membungkus arsip, kemudian baru ditempatkan di tempat ini box atau kontainer. Ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ukuran ini ya, panjang 37, lebar 19 cm dan tinggi 27 cm ya. Ini yang ini. Kemudian ada yang jenis kedua yang lebih kecil ini ya. Ukurannya panjang 37 ya ini. Kemudian lebar 9 cm, kemudian tingginya 27. Jadi ada 2 jenis yang digunakan ya, yang umum digunakan di Indonesia. Nah, biasanya box ini harus bebas asam dan pH minimum 8,5 ya. Ini. Oke. Nah, yang berikutnya ini box khusus ya untuk arsip foto ya. Jadi biasanya pesan untuk arsip foto ini menggunakan box khusus untuk menyimpan arsip foto ya. Ini termasuk juga box khusus untuk menyimpan misalnya DVD atau media CD ya. Kita memerlukan box khusus. Nah, yang ini terakhir ya, ada box dari seperti plastik seperti ini. Ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar ya. Kebetulan box ini ya digunakan di record center British Petroleum
di Babbo Manokwari ya. Ini record centernya di sini. Jadi mengapa dibuat seperti ini, karena British Petroleum di Babbo Manokwari itu kan mobile. Jadi kalau habis pengeboran atau misalnya mengebor minyak usianya kurang dari 25 tahun, biasanya dia akan mobile, pindah ke tempat lain, dan ini bisa dipindahkan ke tempat lain. Makanya record centernya dan juga kantornya modelnya mobile seperti ini ya. Ini nah, perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan ini ya, dan ini cukup bagus ya, dan sudah tidak lagi menggunakan kertas kissing tapi menggunakan folder ya. Kalau kita kan masih menggunakan kertas kissing ya, karena lebih murah ini. Nah kalau misalnya mau menggunakan bahan seperti plastik ini, harus dipastikan bahwa bebas asam ya, dan kemudian yang bahan yang digunakan itu harus sifat kimiawinya harus stabil ya. Biasanya dari ini klorin ini ya. Oke, ini untuk box yang lebih baik ya, lebih baik ya. Yang digunakan biasanya perusahaan-perusahaan swasta banyak menggunakan ini dan menggunakan folder, tidak lagi menggunakan kertas kissing ya. Biasanya bahan dasarnya dari box plastik ini adalah polyester itu juga plastik, kemudian polyetilen dan triacetat. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat box plastik ya. Biasanya ini sudah langsung dibuat secara khusus dan bebas asam ya untuk box plastik ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.